Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang cara membuat peta konsep tentang isi dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang di dalamnya nanti tentu juga kita akan membahas secara lebih lanjut tentang pengertian, jenis-jenis dan contoh dari peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi itu sendiri. Pada dasarnya, manusia itu memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk bisa memahami sesuatu dengan sangat cepat. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan otak manusia yang memiliki keterbatasan tersebut. Lalu bagaimana cara kita agar otak tersebut bisa merespon lebih cepat? Caranya adalah dengan melakukan pemetaan yang sistematis agar otak manusia lebih responsif dalam memahami sesuatu dengan cepat. Melalui pemetaan yang sistematis, otak manusia akan semakin terlatih untuk memahami sesuatu dengan sangat cepat. Misalnya saat membaca, baik buku fiksi ataupun non-fiksi. Saat membacanya, tentu ada suatu kesulitan ketika memahami isi yang terkandung di dalam buku tersebut. Karenanya, untuk lebih cepat memahami isi dari buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca, sebaiknya juga memahami dan mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam membuat peta pemikiran demi memahami isi dari buku fiksi atau non-fiksi yang kita baca. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan peta konsep atau peta pemikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Membuat peta pemikiran adalah salah satu cara untuk membantu otak dalam memahami bagian-bagian dari sebuah buku, terutama buku non-fiksi. Dalam kegiatan membuat peta pemikiran ini, pembaca diajak untuk menjadi pembaca aktif karena akan menuliskan kembali bagian-bagian yang penting yang sudah dibaca sebelumnya. Jadi, pada dasarnya, peta konsep itu merupakan peta ataupun pola pemikiran dari sebuah metode untuk mengolah informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas ataupun digital. Umumnya, peta konsep berupa suatu percabangan dari bagan-bagan. Peta konsep kerap kali dianggap dapat mempermudah proses pengingatan, mempercepat proses pencatatan, karena hanya menggunakan kata kunci tertentu. Dengan kata lain, peta konsep menempatkan gagasan yang paling umum pada posisi paling atas, kemudian diikuti oleh gagasan-gagasan yang lebih kecil atau yang lebih spesifik ke bawahnya secara hierarkis. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis peta konsep yang umumnya digunakan. Pada video ini akan dijelaskan secara lebih lanjut 6 peta konsep yang umumnya sering kita temui. Walaupun ada banyak lagi jenis-jenis dari peta konsep itu sendiri. Pada bagian ini ada 6, diantaranya itu adalah pohon jaringan, rantai kejadian, peta konsep siklus, peta konsep laba-laba, peta konsep sederhana, dan peta konsep pohon. Mari kita bahas secara lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, peta konsep pohon jaringan. Peta konsep pohon jaringan merupakan peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsep dibuat dalam sebuah persegi 4, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung, dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Pada saat mengkonstruksi peta konsep pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftarlah konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konsep tersebut. Periksalah daftar dan mulai menempatkan ide-ide ataupun konsep-konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus. Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan hubungannya pada garis-garis tersebut. Peta konsep berbentuk pohon jaringan ini sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal sebagaimana berikut ini. Yang pertama, bisa menunjukkan hukum sebab akibat. Kedua, suatu hierarki. Ketiga, prosedur yang bercabang. Dan yang keempat, istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar bagian. Kemudian yang kedua, rantai kejadian. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau suatu tahapan dalam suatu proses, seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen.
Langkah pembuatan peta konsep ini menggunakan rantai kejadian. Pertama-tama, temukan suatu kejadian yang mengawali rantai tersebut. Kejadian ini disebut kejadian awal. Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai tersebut, dan lanjutkan sampai mencapai suatu hasil. Peta konsep rantai kejadian sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah dalam suatu prosedur tertentu, memberikan tahapan-tahapan dalam suatu proses dan urutan suatu kejadian. Yang ketiga, peta konsep siklus. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya membuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Yang keempat, peta konsep laba-laba. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyaknya ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide satu dengan yang lainnya. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang tidak menurut secara hierarki, kategori yang tidak paralel, dan hasil curah pendapat. Yang kelima, peta konsep sederhana. Jika kamu tidak terlalu menyukai hal-hal yang rumit, maka peta konsep sederhana ini bisa menjadi pilihan bagi kamu dalam membuat peta konsep. Peta konsep ini dikatakan sebagai peta konsep yang sederhana karena hanya membutuhkan beberapa penjabaran secara sederhana pula, di mana hanya membutuhkan beberapa poin dan bentuknya yang tidak terlalu rumit. Membuat peta konsep sederhana tentunya tidak terlalu sulit, karena kamu cukup membuat beberapa kolom, kemudian menghubungkan kolom-kolom tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Kamu pun bisa menambahkan peta konsep sederhana yang telah kamu buat tadi dengan beberapa perpaduan warna agar terlihat menarik. Yang keenam adalah peta konsep pohon. Peta konsep ini merupakan peta konsep yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bisa membuat peta konsep pohon tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Kamu memerlukan kreativitas yang tinggi untuk bisa membuat agar peta konsep pohon tersebut terlihat menarik. Peta konsep pohon sendiri merupakan salah satu tipe peta konsep yang sangat simpel dibandingkan dengan peta konsep lainnya. Selain simpel, pembuatannya juga sangat mudah karena hanya menggunakan gambar pohon saja, yang notabene orang bisa membuatnya dengan mudah serta bisa digunakan ke dalam berbagai macam materi apapun. Dalam pembuatan peta konsep sederhana ini, maka gambar dari pohon itu bisa saja dijadikan sebagai pokok dari pembahasan, sedangkan gambar dari ranting, akar, dan daun bisa dijadikan sebagai poin-poin penting dari pokok materi tersebut. Jadi itulah beberapa jenis-jenis peta konsep yang dapat kamu gunakan, tinggal kamu pilih dan disesuaikan dengan keinginanmu. Selanjutnya kita beralih ke cara membuat peta konsep. Menurut Sujana dalam bukunya, pembuatan peta konsep dilakukan dengan cara membuat suatu sajian visual atau diagram tentang bagaimana suatu ide-ide penting ataupun suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. Dalam membuat peta konsep, konsep-konsep yang ada di dalamnya harus diurutkan secara hierarkis, mulai dari konsep yang paling inklusif ke konsep yang lebih khusus. Dengan kata lain, konsep yang paling inklusif tersebut berada pada bagian paling atas, sedangkan konsep paling khusus berada pada bagian paling bawah. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya, pertama, mengidentifikasi semua konsep yang akan dipetakan. Kemudian yang kedua, menempatkan konsep utama di tengah ataupun di puncak peta konsep. Yang ketiga, meletakkan konsep-konsep yang ada dalam peta sesuai hubungannya, mulai dari yang umum ke bagian yang lebih khusus. Dan yang keempat, membuat garis penghubung untuk menunjukkan hubungan antar bagian. Untuk lebih jelasnya, coba kamu pahami cara penyusunan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi berikut ini. Yang pertama, pembuatan peta konsep dari buku fiksi. Untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen ataupun dongeng, akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur.
Dengan begitu, rangkaian cerita yang ada pada buku tersebut akan lebih jelas dan mudah dipahami jika dibuat sebagaimana berikut ini, di mana ada pengenalan cerita, penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup. Kemudian pada bagian-bagian ini dapat kamu isi dengan catatan-catatan ringkas. Misalnya pada bagian pengenalan, kamu bisa menuliskan tentang apa yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, kemudian bisa menyampaikan juga bagaimana gambaran tentang tokoh dalam cerpen ataupun novel tersebut, dan dapat juga menceritakan di mana cerita itu bermula. Kemudian pada bagian pengenalan peristiwa, perlu juga dicatat tentang latar belakang masalah yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Sementara pada bagian konflik, kamu juga bisa menceritakan masalah yang dialami tokoh utama, penyebab, dan reaksi yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, pembuatan peta konsep dari buku non-fiksi. Berbeda halnya dengan buku fiksi, buku non-fiksi itu pada umumnya terdiri atas beberapa bab, dan di dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbab juga kembali diperinci ke dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut sebagai peta konsep tadi. Berikut ini merupakan contoh penyajian peta konsepnya. Dengan pemetaan seperti ini, isi keseluruhan buku itu bisa tergambarkan dengan jelas. Begitupun dengan susunan dan perinciannya. Setiap bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah untuk dipahami. Dengan kata lain, peta konsep menempatkan gagasan yang paling utama ataupun yang paling umum pada posisi yang paling atas. Kemudian diikuti oleh gagasan-gagasan yang lebih kecil ataupun yang lebih spesifik ke bawahnya secara hierarkis. Setelah kita mengenal dan bisa membuat peta konsep, selanjutnya kita bisa mengembangkan konsep-konsep yang ada tadi menjadi sebuah tulisan yang baru. Tulisan baru itulah yang disebut dengan istilah sinopsis atau ringkasan dari buku yang telah kita baca. Namun sebelum meringkas suatu buku, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempermudah proses berjalannya. Yang pertama, kamu perlu membaca buku tersebut hingga memahami secara utuh dan lengkap. Kedua, menuliskan pokok-pokok intisari bacaan dan menuliskan pokok tersebut menjadi rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Dan langkah terakhir adalah membuat serta memeriksa ulang rangkuman yang telah kamu buat tadi. Jika ada yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Jika ada yang kurang, segera ditambahi. Jadi itulah materi singkat tentang membuat peta konsep tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.